Panas, astagfirullahaladzim. Tempat penyulingan minyak ilegal di Desa Bangunsari, Sungai Angit, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan terbakar. Api dengan cepat membakar ratusan drum berisi minyak mentah sehingga api sulit dipadamkan. Diduga api berasal dari salah satu mesin genset saat pekerja memindahkan minyak mentah ke dalam tangki. Polisi kini memburu pemilik penyulingan minyak yang kabur saat kejadian. Penangkapan pengedar sabu ini dilakukan di Jalan Sepatan, Tangerang, Banten pada Senin sore. Satu tersangka ditangkap tak berkutik saat berada di sebuah gubuk. Satu tersangka lain yang mencoba kabur berhasil ditangkap dan menemukan 1,5 kg sabu. Pengedar sabu langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Barat untuk diproses. Dalam unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR RI pada Senin siang, buruh meminta DPR membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dinilai merugikan buruh. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI juga meminta DPR memanggil Menteri Tenaga Kerja terkait surat edaran mengenai tidak adanya kenaikan upah minimum pekerja pada 2021. Tawuran antar warga dan geng motor kembali terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat. ...347 anggota KPPS Manado reaktif COVID-19 setelah menjalani rapid test. Ribuan orang di Tbilisi, Georgia turun ke jalan dan memprotes hasil pemilu parlemen. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain. Bersama saya, Gede Satria. Dan saya, Danis Anissa. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi hari ini dari ibu kota pemirsa. Aksi tawuran antara dua kelompok remaja terjadi di permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada malam tadi. Diduga aksi tawuran ini dipicu penyerangan oleh kelompok geng motor yang beraksi demi eksistensi. Ledakan petasan muarai tawuran di kawasan padat penduduk di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Akibat serangan itu, sekelompok pemuda yang sedang nongkrong lari kocar-kacir. Puluhan remaja tanggung yang diduga geng motor itu terus melakukan penyerangan hingga ke dalam permukiman dengan petasan, batu, dan senjata tajam. Warga tak terima dan menyerang balik geng motor tersebut hingga aksi tawuran pun tak terhindarkan. Warga menduga penyerangan dilakukan demi eksis di media sosial antara kedua kelompok yang bertikai. Yang jelas itu dari segerombolan motor-motor ya seperti sekarang ini gangster-gangster gitu yang sering nyerang-nyerang warga, yang meresahkan warga gitu. Ya terpaksa warga setempat harus meladeni perombolan itu jadinya. Meski berlangsung singkat, warga khawatir adanya serangan lanjutan. Warga berharap polisi melakukan pengamanan ekstra agar aksi serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat diterjang ombak, sebuah perahu nelayan di Pantai Trisik, Kulon Progo, Yogyakarta terbalik. Beruntung 2 nelayan selamat setelah melompat dari atas perahu. Evakuasi kapal nelayan yang terbalik ini dilakukan petugas Satlinmas Rescue Wilayah 5 Pantai Glagah di Pantai Trisik, Yogyakarta bersama sejumlah nelayan lain. Kapal milik nelayan ini terbalik saat akan kembali ke darat setelah dihantam ombak besar. Akibat dihantam ombak, kapal nelayan mengalami kerusakan pada bagian lambung.
Ombak besar yang terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta juga mengakibatkan abrasi sepanjang 50 meter di Pantai Trisik. Cuaca buruk yang terjadi membuat nelayan tidak melaut. Sebuah truk trailer di Surabaya, Jawa Timur ringsek setelah menabrak pohon. Evakuasi sopir truk berlangsung lama karena terjepit bagian depan truk. Diduga kehilangan kendali, sebuah truk trailer yang dikemudikan seorang sopir ini menghantam pohon yang berada di akses pelabuhan Jalan Perak Barat, Surabaya. Sebelum menabrak pohon, truk menghantam pembatas jalan. Evakuasi sopir oleh petugas pemadam kebakaran kota Surabaya berlangsung lama karena sebagian kaki korban terjepit. Petugas terpaksa memotong bagian pintu truk untuk mengeluarkan sopir di dalam truk. Terima kasih. Alhamdulillah kita datang, kondisi korban saya assess up untuk kondisi kaki sebelah kanan terjepit pedal gas. Jadi kita fokus bagaimana caranya untuk melepas kaki sebelah kanan. Dan lihat kondisi untuk pintu jurumudi itu memang terjepit agak desok. Jadi kita potong, kita lakukan pemotongan. Setelah berhasil mengevakuasi selama 30 menit, petugas membawa sopir ke Rumah Sakit PHC Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Sebuah truk kontainer terguling dan menutup jalan utama di jalur Purwokerto, Semarang. Tidak ada korban jiwa, namun pengemudi mengalami luka-luka. Warga bahu-membahu mengevakuasi ratusan kardus minuman yang berserakan akibat kecelakaan yang dialami sebuah truk kontainer. Truk kontainer yang syarat muatan ini terguling sehingga menutupi jalur Purwokerto Semarang di Desa Perubanan, Wonosobo, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat truk melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Diduga karena tidak menguasai jalur yang cukup ekstrim, pengemudi hilang kendali dan menabrak pohon. Akibatnya, pengemudi terluka dan dibawa ke rumah sakit. 0430, yaitu kendaraan Tekjino yang bermuatan kemasan minuman. Dia tidak bisa menguasai laju kendaraannya karena dia sering menginjak rem. Sampai di Purbanan, kendaraan tersebut oleng, sulit dikendalikan. Dia berusaha untuk dibenturkan dengan pohon yang ada di kiri jalan. Dia bisa berhasil, namun kendaraan langsung jatuh dan terpelarak sekitar 80 meter. Truk berhasil dievakuasi setelah 4 jam kemudian. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas tersendat. Petugas mengalihkan arus kendaraan melalui jalur alternatif Purbanan sejauh 3 km. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Nuno Hartono, iNews melaporkan. Diduga karena serangan jantung, seorang pengendara mobil hilang kendali hingga menabrak 2 pengendara motor dari arah berlawanan. 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya luka-luka. Sebuah mobil hilang kendali hingga berpindah jalur di ruas Antasari, Jakarta, Senin pagi. Mobil sampai menabrak 2 pengendara motor dari arah berlawanan. 2 pemotor terluka sementara pengemudi mobil tewas di tempat. Diduga pengemudi terkena serangan jantung saat berkendara hingga hilang kendali. Ada 1 korban meninggal yang berada di mobil. Yang meninggal itu pengendara mobil. Iya, benar. Dan pengendara motor sendiri ada untuk pengendara motor sendiri tadi saya lihat di bawah ambulan 2 orang. Jenazah pengendara mobil dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, sementara 2 pengendara motor dirawat di Rumah Sakit Setia Mitra. Dari Jakarta, Dan Helmi, iNews melaporkan. Tempat penjulingan minyak ilegal di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meledak. Akibatnya ratusan drum berisi minyak mentah ludes terbakar. Astagfirullahaladzim. Sebuah tempat penjulingan minyak ilegal di Desa Bangun Sari, Sungai Angit, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terbakar.
Api dengan cepat membakar ratusan drum berisi minyak mentah sehingga api sulit dipadamkan. Diduga api berasal dari salah satu mesin genset saat pekerja memindahkan minyak mentah ke dalam tangki. Polisi kini memburu pemilik penyulingan minyak yang kabur saat kejadian. Ini yang kita ketahui berdasarkan hasil penyelidikan, itu pemiliknya atas nama Irwan, saat ini sudah melarikan diri. Kemudian ini terjadi kebakaran, ini diduga hasil daripada pompa pada saat memindahkan hasil minyak ke penyulingan ke dalam tetmon. Aktivitas penyulingan minyak mentah merupakan salah satu cara warga sekitar mencari nafkah keluarga. Namun hal tersebut dilarang karena berpotensi memicu kebakaran bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak berusia 11 tahun warga Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara dirantai tangan dan kakinya serta mulutnya dilakban oleh ibu asuh yang tidak lain adalah tantenya sendiri. Ya, video penyekapan bocah tersebut viral di media sosial hingga polisi bergerak menangkap pelaku. Video amatir seorang bocah R 11 tahun yang ditemukan dalam kondisi terikat rantai tangan dan kakinya serta bagian mulut dilakban menggegerkan dunia maya. Bocah R dibebaskan warga di sebuah kios di Pasar Baruga, Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara. Video berdurasi 30 detik ini pun viral di media sosial hingga membuat petugas langsung menangkap pelaku penyekapan. Pelaku bernama Siti, 55 tahun, ibu asuh yang tidak lain merupakan tante dari korban R, menjalani pemeriksaan di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Polsek Baruga. Pelaku mengaku kesal lantaran korban kerap nakal dan mencuri uang miliknya. Ia mengaku perbuatannya untuk membuat jera bocah R agar tidak nakal lagi. Karena dia nakal sekali, kalau ambil lagi uang tidak pulang-pulang lagi, begitu. Setiap malam dicari ke suatu. Menanggapi hal tersebut, polisi mengatakan perbuatan pelaku merupakan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Mana berdasarkan laporan masyarakat kepada kami di Polsek Baruga, ada satu orang anak kecil berumur kira-kira 11 tahun atas nama Rizky. Pada saat ditemukan dalam posisi terborgol kaki. Bocah R telah diasuh oleh Siti sejak kedua orang tuanya meninggal dunia 4 tahun lalu. Siti merupakan saudara dari ibu kandung R. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kayak miris gitu ya, melihat kejadian ini, kasihan. Anaknya seharusnya ini disikapi dengan bijak sekali oleh keluarganya ya. Kalau ada seperti ini juga warga harusnya dengan sigap gitu untuk memberi penyadaran kepada pelaku. Betul, supaya tidak intinya kontrol dari lingkungan sekitar juga sangat perlu ya untuk menghindari kekerasan yang terjadi di dalam kegiatan sehari-hari di rumah tangga. Dan pemirsa, kita ke informasi lain. TNI Angkatan Laut kembali menangkap 3 kapal asing yang mencuri ikan di perairan Selat Malaka. iNews Pagi akan segera kembali.